Oke, kita langsung bahas aja ke materi ya. Teman-teman tadi banyak yang udah nggak sabar juga pengen lihat materinya. Nah, sebenarnya sih saya juga bukan orang yang terlalu master apa gimana gitu, enggak juga ya. Karena saya sendiri sih lebih lebih senang ngulik orangnya. Jadi belakangan ini ya, kalau dulu enggak, dulu ya barbar lah. Kalau misalkan suruh ngulik, males gitu. Kalau suruh belajar ini, males gitu. Jadi dulu juga mungkin teman-teman ada yang sekarang sama ya. Kalau suruh belajar tuh, aduh kok apa gitu ya, belajarnya mau gitu, tapi ngelawan malesnya ini yang susah gitu. Bener ya? Nah, alhamdulillah setelah kita komitmen untuk bangun yang namanya bisnis, ya sebetulnya mau bisnis online, mau bisnis konvensional juga sama ya. Jadi perlu yang namanya komitmen, teman-teman. Nah, salah satunya adalah kita jalanin endorse ini. Jadi endorse ini lebih tepatnya salah satu strategi menurut saya yang kalau misalkan kita jalanin serius itu benar-benar bisa ngehasilin dan udah saya jalanin sekitar 1,5 tahun lah ke belakang. Ini hampir tiap hari ngurusin endorse ini gitu. Jadi kayaknya bolehlah untuk kemarin dimintain sharing soal endorse, oke lah, bolehlah. Saya cukup pede lah gitu. Oke ya. Gimana caranya tips endorse anti boncos di Instagram? Kita bahas dari yang pertama. Oke, Kang Ilham. Nah, jadi tahun 2012 awalnya saya mulai jualan online, teman-teman, ya. Sampai tahun 2019 ya, sampai saat ini lah ya. Cuman memang beda-beda platform. Ada yang di BBM, ada yang di Line, waktu itu main Line tahun 2015. Tahun 2018 baru migrasi ke Instagram ya. Nah, ini di atas saya ini ada apa, nah ini ya, ada akun saya namanya spirulina.indonesia. Itu akun yang saya bangun dan teman-teman juga mulai dari bulan Februari 2018, dari awal 2018, berarti udah berapa lama ya? Sekarang 2020, 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, di tahun 2019 itu tepatnya kalau nggak salah bulan Juni, saya juga nggak sadar sih, saya sadar-sadar tahun 2019 akhir. Nah, pas waktu minta dihitungin net profit di tahun 2019 itu ke orang finance-nya, ternyata pas di pertengahan 2019, alhamdulillah profitnya nyampe di yaitu 9 digit lah, alhamdulillah, lebih dari cukup buat saya. Salah satu rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Karena jujur, selama jualan online dari awal, saya dan tim saya hanya fokus ke prosesnya. Kita benar-benar ngejaga yang namanya ini proses dan progres ya. Jadi prosesnya harus benar sehingga menghasilkan progres gitu. Nah, hasil itu efek samping. Hasil itu efek samping dari proses dan progres yang teman-teman jaga. Nah, teman-teman maksimalin kayak gitu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, nanti ketika saya jelasin soal endorse ini, di awal ini saya disclaimer dulu ya. Karena ketika saya ngebawain satu materi, nge-sharing gitu, saya nggak nyaman kalau saya nggak ngomong ini. Soalnya, apapun yang kita lakukan, itu nggak ada yang pasti. Ya, semuanya ditentukan sama Allah, teman-teman. Setuju ya? Jadi, kita hanya bisa ikhtiarkan maksimal aja. Kalau hasilnya kita serahin aja sama Allah. Makanya, saya emang fokusnya di proses aja, ya. Proses itu apa aja banyak, ya. Nggak cuman belajar, nggak cuman ngulik gitu. Termasuk ibadah juga. Jadi kita mendekatkan diri, memantaskan diri sama Allah juga itu termasuk dari proses yang harus kita lakukan juga, teman-teman. Kayak gitu. Ya, jadi kita yang ikhtiarkan, Allah yang menentukan. Sip ya? Oke, lanjut Kang Ilham. Nah, endorse seperti yang tadi saya bilang di awal, ini adalah salah satu strategi aja. Jadi nggak
enggak strategi yang benar-benar harus dilakuin gitu, atau strategi yang pasti gitu ya. Hanya salah satu aja gitu dari sekian banyak, ya mungkin ada 1001 strategi gitu, lebay ya. Tapi memang bener-bener, banyak banget strategi yang bisa kita maksimalin di bisnis online ini, salah satunya yaitu endorse. Nah, coba kalau misalkan, saya tanya nih, teman-teman, kira-kira menurut teman-teman endorse itu apa sih? Kegiatan apa sih endorse itu? Nah, nanti jawab di komen ya, sesuai dengan, pengetahuannya masing-masing, sambil saya ngobrol ya. Jadi, ternyata awalnya saya sempat salah juga teman-teman. Jadi endorse ini yang saya pikirin waktu itu, wah berarti, eee, kita harus bayar, kita harus ngasih produk, jadi double ya, kita harus bayar, kita ngasih produk, terus juga, harus artis gitu, ya. Ternyata terutama poin yang ketiga, ini nggak harus artis sebenarnya, gitu. Jadi endorse ini kita bisa, lakukan ke makro ya, termasuk artis ya, atau mikro influencer. Pokoknya orang-orang yang punya pengaruh, selama dia mau promosiin barang kita, produk kita, ya itu kita bisa endorse, dia gitu. Nah, salah satunya adalah artis. Nah, memang, cara endorse ini juga ada strateginya. Kalau kita, apa namanya, punya modal yang terbatas, ya itulah yang saya juga alami gitu. Saya punya modal yang terbatas, gimana caranya endorse, micro influencer atau biasanya kita sebut selebgram gitu ya, tapi hasilnya maksimal. Ya gimana caranya? Nah, pada akhirnya kan harus optimasi. Nah, optimasi ini yang coba akan saya bagikan ke teman-teman malam ini.